welcome to back in my channel. Biasa, biar kayak YouTube ya, biar kayak gitu. Oke, kita langsung aja ya pembahasannya. Ya. Di sini saya akan membahas tentang kampus Politeknik Sukabumi, yaitu khusus untuk jaringan komputer. Kemarin saya sudah bahas ya tentang beberapa jurusan yang ada di Politeknik Sukabumi, yaitu satu kan administrasi bisnis, teknik komputer jaringan, teknik komputer, teknik mesin, dan teknik sipil. Namun untuk kali ini komputer jaringan itu udah disatuin dalam dalam prodi 2019 ya, menjadi teknik komputer. Wow. Nah, saya sendiri tadinya yang jurusan teknik komputer jaringan telah diubah menjadi teknik komputer. Nah, di sini akan membahas khusus untuk satu ya, untuk satu teknik komputer doang loh. Nah, aku akan membahas satu dalam pembelajaran teknik komputer itu ada apa aja sih. Nah, aku sebutin satu dalam jaringan, programmer, terus ada lagi satu multimedia. Nah, aku akan membahas jaringan dulu ya guys. Oke. Satu, jaringan itu biasanya pas kuliah pertama merancang perangkat keras, yaitu misalkan dalam kabel RJ untuk mengoneksikan satu internet ke internet lain. Nah, terus tahap selanjutnya aku mempelajari pembangunan jaringan dalam misalkan untuk mengkonfigurasi di sini saya menggunakan pas ketika pembelajaran kemarin menggunakan Cisco. Terus merancang, menganalisis perancangan jaringan menggunakan software atau hardware-nya yang dibutuhkan oleh si jaringan tersebut. Di situ banyak sekali yang dipelajari untuk merancang si jaringannya, kayak seperti tadi untuk mengkonfigurasi, tapi mengkonfigurasinya itu di dalam menggunakan software. Terus pelayanan konfigurasi topologi dalam pelayanan jaringan tersebut. Nah, di situ akan menggunakan topologi yang dibutuhkan oleh si jaringan tersebut, mengimplementasikan, menjalankan si jaringan yang udah dibuat akan dipakai oleh si user tersebut. Nah, di situ banyak banget ya guys yang dipelajari tentang jaringan. Ini cuma penjelasan ringkasnya aja ya. Dalam jaringan itu ada apa aja. Nah, untuk pembelajarannya nanti akan disebutkan softwarenya menggunakan apa, terus cara menjalannya kayak gimana, sampai koneksinya kayak gimana. Nah, di situ nanti pas kita pembelajaran bakal dijelaskan, malah kita akan dipraktekkan. Oke, kita membahas tentang programmer. Nah, program di sini banyak kita menggunakan pembahasan programmer ya, pembahasan programmer. Nah, salah satunya bahas programmernya kita menggunakan Java, menggunakan NetBeans. Terus pas pertama kita mempelajari dulu algoritma karena mungkin ya di situ kita mempelajari logika kita dulu. Nah, sudah menahap kita menggunakan Java ya, JavaScript atau menggunakan aplikasinya yang kayak tadi yang udah dijelasin ya. Nah, terus kita mempelajari Tbin.net ya. Terus untuk website kita menggunakan PHP dan aplikasi itu menggunakan Sublime ya. Sesudah itu, nah untuk menahap lagi kita mulai belajar tentang Android. Android itu menggunakan Android Studio ya kita itu. Dan kebetulan sekarang saya sendiri ada di semester akhir. Saya menggunakan Android tersebut. Sekarang lagi mempelajari, lagi capek-capeknya guys. Kayak ngejar dia tapi gak dapet. Oke guys, terus apalagi ya, banyak pemrograman yang kita pelajari di Politeknik Sukabumi ini. Data-data yang kita pelajari kayak misalkan memakai basis datanya, terus cara mempelajari query-nya tuh kayak gimana, kita belajar pula di situ guys. Oke, yang ketiga kita ini yang produktifnya dulu ya aku bahas ya di Politeknik Sukabumi dalam jurusan teknik komputer.
Terus terakhir multimedia. Aku sangat like banget sama multimedia ini. Karena dasarnya kali aku suka banget dengan desain. Aku suka apa ya, kayak ngedit video, terus bikin kayak logo-logo gitu. Pertamanya pas sebelum aku mengenal multimedia di Politeknik Sukabumi, aku menggunakan aplikasi yang ada di HP Android ini. Biasanya aku pakai aplikasi Piskat. Ini Piskat, kalian pasti tahu semua ya Piskat kayak gimana. Nah, biasanya aku suka ngulik pakai Piskat doang gitu ya. Terus setelah aku tahu multimedia di Politeknik Sukabumi ini, aku belajar apa itu Corel, Photoshop, terus Micromedia untuk mengedit video menjalankan animasi-animasi untuk bergerak ya. Nah, di sini aku belajar tentang multimedia lebih lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi gitu loh. Yang tadinya aku suka banget dengan desain dan ternyata pas ketika emang menemukan multimedia ini rasanya suka banget gitu, jatuh cinta aku tuh. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레요. Namanya namanya orang tuh berbeda-beda dalam jurusan ini karena produktifnya tuh ada 3, multimedia, jaringan, sama programmer. Nah, ada pula kan ada yang suka jaringan, mungkin dia lebih cinta banget sama jaringan ketika emang dia di dulunya pas sekolahnya pas sekolahnya itu dia ngambil jurusan teknik jaringan, terus dia ketemu sama si jaringan ini karena dia cinta banget kali ya. Nah, itu kayak pas banget gitu kali ya. Terus yang suka programmer juga, yang dulunya misalkan anak RPL yang terus mengulik tentang apa itu programmer, pas ketika di Politeknik Sukabumi ngambil jaringan mengambil teknik komputer, dia kayak nyatu banget gitu kali ya untuk programmer. Tapi saya sendiri yang dulunya IPS, tapi entah kenapa hati ini jatuh cinta banget sama multimedia. Dari Politeknik Sukabumi ini D3 ya, kebanyakan kita praktikum, 70% untuk praktikum, 30% untuk teori. Untuk kalian yang emang suka untuk lebih ingin tahu tentang teknik komputer, langsung aja daftar untuk kuliah di Politeknik Sukabumi. Nah, untuk kalian yang ingin daftar ke Politeknik Sukabumi, kalian tinggal klik aja link di sini. Oke? Karena mungkin sekarang lagi musimnya corona, COVID-19 ya. Kalau misalkan kalian ingin daftar ke Politeknik Sukabumi langsung ke kampus, mungkin masih dalam rangka lockdown kali ya. Sekarang kalian gak usah ribet-ribet ya guys, kalian langsung aja klik ini. Dan kalau misalkan kalian mau kepo ke Politekniknya, di Instagramnya kalian tinggal kepo, gampang. Buat kalian yang ingin berprestasi dan berpendidikan, ayo cepat ke Politeknik Sukabumi. Oke guys, sekian penjelasan teknik komputer dari Politeknik Sukabumi yang saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, terima kasih.